Spesial Pak Jimmy. Hari ini akan dilayani mic-nya mana ya tadi ya? Jamie Family. Kasih mic-nya Mas Bro. Hari ini yang lead Miss May kolaborasi sama siswanya. Cik. Miss and student. Cik, kamu pakai sandal itu? Ini ada sepatu. Berisik, Erni. Berisik ini sih. Mendengung suara. Erni. Enggak mendengung suara lu, Er. Bukan. Tapi ini Cara sih bukan kita sama. kabelnya. Namanya apa? Cik, lo dibeli ya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama. Shalom. Selamat sore Shalom. Hari Jumat kita bangkit berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dan dengan hati mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pada sore hari ini kesempatan Kau beri bagi setiap kami. Kami mau pakai setiap kesempatan itu untuk memberikan korban syukur kami kepadamu dengan segenap hati kami. Berdaulat atas tempat ini Tuhan, berkuasa atas tempat ini, dan kami percaya perkenanan Tuhan juga turun atas setiap kami di tempat ini. Bertahtalah di atas setiap puji-pujian kami, sebab kami tahu Engkau Tuhan Allah yang hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu dan memberikan persembahan syukur kami hanya bagi Raja di atas segala Raja. Mari kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan.
Masih tetap angkat berdiri, amin. Bersyukur untuk kemurahan dan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita yang percaya, katakan amin. Amin. Dan siapa suka-cita katakan yes. Kami memuji Tuhan sebab Tuhan dahsyat. Haleluya. Kami serahkan segala kekuatan kami, pengharapan kami di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan demi kekuatan bagi setiap kami. Haleluya. bersama-sama dengan kami Tuhan. Maka tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kekhawatiran. Sebab Kau ganti segala duka kami menjadi suka. Sebab Kau yang terus berjalan bersama kami. Sebab Kau tidak pernah janji hari akan terus panas atau hari akan hujan. Dari satu yang kami tahu firman-Mu ya dan amin. Kau janji berikan kekuatan bagi setiap kami. Bahkan dalam lembah kekelaman sekarang Kau memegang tangan kami. Ini
Walau Bapak memahami kemampuan dan Tuhan menggunakan kita sebagai senjatanya. Terima kasih. Kami bersyukur jadi rekan sekerja. Engkau pemimpin bala tentara Allah. Engkau menggunakan kami sebagai prajurit-prajurit, sebagai penyerang.
menyerangkan kita dengan mujizat. Dia baik Dia memberikan yang manis di lidah kita dalam kasih karunia. Berjalan, 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 berjalan. Terima kasih. Engkau serupa di surga dan di sini. Engkau sama di surga dan di sini. Terima kasih memuaskan kehausan kami, kelaparan kami, kerinduan kami. Terima kasih mewahyukan banyak hal-hal dahsyat yang tadinya tidak kami pahami. Kami tahu, senantiasa tahu, dalam setiap saat Allah sungguh beserta kami dan Allah selalu membuktikan itu. Terima kasih. Terima kasih dalam setiap goncangan kami aman di dalam. Terima kasih. Silakan kau nikmati waktumu untuk waktumu. Kami tahu jawaban untuk semua orang yang kami doakan adalah Yesus Tuhan. Kami berdoa mereka melihat Yesus sebagai jawaban. Bukan kami Tuhan, bukan kami, tapi Yesus menjadi jawaban. Yesus yang sungguh mereka kenal, bukan Yesus yang mereka pikir mereka tahu, tapi Yesus yang sungguh akan dikenal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Izinkan kami merenungi firman-Mu. Kalau boleh, izinkan kami merenungi firman. Tapi semua adalah milik-Mu, dikembalikan kepada-Mu. Beritakan bahwa madu menetes, kasih karunia Allah yang seperti madu menetes di tiap pagi. Beritakan. Bukankah engkau menempuh jalan yang salah karena engkau sendiri? Seperti yang dipikir sendiri dia bertindak. Masih kau berbaliklah kepada Tuhan, maka engkau akan hidup.
Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Izinkan kami hidup diam mendengarkan firman, merenungkan kebenaran-kebenaran firman. Engkau terlalu baik. Apa yang Kau berikan tidak kami duga. Siapa yang tahu? Namun kebaikan Engkau berakhir selalu baru tiap pagi, bahkan baru setiap saat. Rasa syukur meluap-luap waktu. Betapa kami terharu dan bahagia Allah kami membela. Terima kasih, terima kasih. Izinkan kami, izinkan kami. Sungguh kami begitu menikmati, sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Bahkan kami masuk lebih dalam dari pelataran. Terima kasih Tuhan Maha Kudus-Mu boleh ada di sini. It is Thy faithfulness, O Lord, for Thy love is reaching to the sky. Thy faithfulness reaching to the heavens. Terima kasih. Milikilah umat-Mu. Milikilah umat-Mu. Oh Roh Kudus, dengan kelembutan-Mu, dengan kekuatan-Mu, Engkau melawat setiap kami. Apalagi yang kurang Tuhan, semua sudah kami dapatkan. Engkau izinkan seperti Salomo membuka bait sucinya. Imam-imam tidak tahan menyelenggarakan kebaktian karena hadirat-Mu begitu kuat. Kau menunjukkan kemuliaan-Mu, 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 kemuliaan-Mu puji-pujian layak mengalir kehadiran-Mu Tuhan.
kami lebih memilih Engkau. Terima kasih. So sweet, Lord. The moment we're so sweet. What else can we have? Your spirit is so sweet, so tender, and so strong. We're letting your presence to change us from within. We're letting what you plan ahead of us. We're letting what every target you given to us. Because you are the center. Nothing else matters. Nothing else matters. For you are the center, Jesus. Jesus, you're the center. Kau pusat kami, pusat semesta. Revolves around you. Semua berevolusi hanya Jesus is the center of it all. Yesus pusat segalanya. Dari yang awal hingga yang
Tuhan, jujur Tuhan, jiwa kami disegarkan, roh kami disegarkan, tubuh kami disegarkan. Allah terlalu baik Tuhan. Terima kasih Allah terlalu baik. Terima kasih Tuhan. Bersama malaikat di surga, kami menikmati surga. Surga turun di bumi Tuhan. Terima kasih seperti kami berdoa, datanglah kerajaan di tempat ini datang Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kalau boleh kami duduk diam merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah sobat-sobatmu, hamba-hambamu, anak-anakmu, pasukan-pasukanmu yang mendengarkan. Berkati Tuhan. Hambamu ini yang menyampaikan. Hambamu ini begitu terbatas. Kalau tidak berlindung di balik salibmu, tidak berlindung di balik rohmu, hamba ini takut. Maka hamba ini cuma berani kalau ada Tuhan di depan. Urapi mulut, bibir, lidah hambamu ini dan kepalanya juga, supaya menyampaikan hanya kebenaran firman, supaya yang didengar hanya kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anakmu yang kudus Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang siap mendengarkan firman sama-sama kita katakan Shalom. Bapak Ibu, terima kasih tim worship, tim WL, Ibu Tiwi, drummer Bang Reza, keyboard kami yang bass Kak Erni. Terima kasih juga Bapak Gembala, Ibu Gembala. Saya bingung ya kalau saya mau minta maaf apa yang harus saya minta maafkan ya. Memang ya kalau dari segi disiplin waktu saya minta maaf, saya agak nembus. Tetapi yang saya rasakan kuat sekali. Tuhan tadi bilang, bukan bilang gimana, Tuhan ingatkan suatu firman ketika dia menangkap Saulus. Ya, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu kan kita tahu. Tapi ada yang belakangnya itu yang orang mungkin susah ngerti, jadi jarang diingat. Tapi tiba-tiba tadi saya diingatkan, susah bagimu menendang ke galah rangsang. Jadi galah rangsang itu tongkat panjang, ujungnya lancip untuk ngegiring kerbau ternak supaya jalan menurut arah yang gembalanya mau. Maksudnya kenapa Paulus tendang itu galah rangsang? Karena ujungnya ada logam tajam, jadi dia luka. Jadi ketika kita keluar dari panggilan Allah, walaupun kita merasa baik-baik saja, ya galah rangsang itu menuntut kita ke arah yang benar, terus kita marah lagi, kita tendang-tendang, yang ada kita malah luka. Ya, jadi Tuhan juga tadi nggak tahu gimana Bapak Ibu diberikan nama-nama yang didoakan, yang diperjuangkan Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan seperti itu karena Dia mengerti kapasitas tiap-tiap kita, bukan iseng, bukan nggak ada tujuan. Saya juga nggak tahu. Saya kan nyiapin khotbah. Begitu selesai sesi worship, ya tinggal masuk khotbah. Nah, mungkin saya khotbah singkat aja. Ya. Judul pada bulan ini, tema yang Pak Gembala gariskan ya, arah dari bulan ini adalah Man of God, berguru pada Tuhan. Ya, berguru pada Tuhan. Nah, di bagian saya itu berjalan dan percaya dan berjalan dalam pola pikir Allah. Ya, saya beri judul khotbah ini dilurusin sama Tuhan ya. Rebonding, bukan, tapi memang dilurusin sama Tuhan. Ya, katakan sama saya, dilurusin sama Tuhan. Dilurusin sama Tuhan. Oke, ini bisa ya. Nah, ini 3 poin, nanti mungkin saya akan lewat-lewatin slide-nya. Saya undang Bapak Ibu untuk baca 3 poin ini dari judulnya Man of God. Man of God. God, itu yang paling benar. 1, tujuannya Tuhan pasti baik. Percaya aja sama caranya Tuhan. God, itu yang paling benar. Yang kedua, jangan sotoy. Tanya Tuhan, minta jawabannya. God, itu yang paling benar.
ketiga, turutin maunya Tuhan. Mau senang susah, sehat sakit, lancar seret, yakin bingung, turutin maunya Tuhan. Itu yang paling benar. Nah, saya undang Bapak Ibu baca ayat nas kita. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Judul perikop ini keseluruhannya itu berkat dari hikmat. Kita mulai dari ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas perak dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalan yang penuh damai sejahtera senantiasa. Sayangnya kalau diputus lagunya, maka saya terusin aja. Nah, ayat berikutnya 1, 2, 3. Akuilah dia dalam segala waktumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Dua ayat ini yang jadi line atau garis dari khotbah hari ini. Kenapa harus percaya kepada Tuhan? Sebetulnya tujuan Tuhan selalu baik. Ya, kita ambil dari kejadian, kisah dalam kejadian, manusia jatuh dalam dosa. Sebetulnya Tuhan tadi menciptakan Taman Eden, segala pohon semua boleh dimakan kecuali yang di tengah-tengah, ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari kau makannya pastilah engkau mati. Itu udah bilang tuh jangan. Tuhan udah kasih tahu sebabnya dan Tuhan sudah kasih tahu akibatnya. Lengkap kalau Tuhan kasih tahu. Tuhan ngajar kita tuh lengkap. Mau apa, sebabnya apa, akibatnya apa, lengkap. Terus tujuannya apa? Tujuannya nggak di kejadian sebetulnya. Tujuannya ada di kitab Wahyu. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Jadi ini pohon sebetulnya dibuat untuk menjadi upah. Kalau Adam dan Hawa benar mengusahakan Taman Eden, benar dalam segala aktivitasnya kepada Tuhan, upahnya boleh makan ini. Nah, ini kan ketahuannya di Wahyu. Jadi saya ragu nih, orang Yahudi yang kitabnya masih perjanjian lama, tahu nggak kenapa ada dua pohon itu diciptakan di tengah Taman Eden? Ya, kita beruntung ya, kita tahu kenapa Tuhan ciptakan itu, karena kita lengkap. Jadi ini rencana Tuhan. Pohon-pohon ini adalah upah kemenangan bagi jerih payah, ketekunan, kesabaran. Ya, pokoknya upah karena tidak mengenal lelah. Persis yang Tuhan firmankan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Ya, untuk mengusahakan taman itu. Kalau diusahakan dengan benar, nggak dimakan tuh pohon, nanti akan dikasih tuh sama Tuhan. Ya. Mau nggak sabar nunggu masuk Tuhan, makanya percaya Tuhan itu tujuannya baik. Ya. Ini nggak dikasih di kitab Perjanjian, ini dikasih kitab Wahyu. Jadi mereka yang masih pegang perjanjian lama masih belum tahu itu tujuannya. Kenapa Tuhan ciptakan pohon-pohon yang dilarang untuk dimakan? Itu adalah upah sesungguhnya, dan itu adalah upah kita nanti di surga. Karena kita sudah tidak kenal lelah mengikut di dalam jalan Tuhan. Maka dari itu jangan Sotoy. katakan sama saya, maka dari itu jangan sotoy. Jangan sotoy. Ini gak usah ke kiri ke kanan, ke kita aja ya, jangan sotoy. Nah, ini akibatnya kalau bila bersandar pada pengertian sendiri. Si perempuan itu melihat, jadi dia hanya jalan karena melihat aja bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Dia pakai apa yang dia lihat. Tuhan udah bilang jelas dulu, jangan dimakan yang di tengah ini, tapi matanya itu, ya penglihatannya, mata itu bukan mata ini, tapi pikirannya. Maka dibilang jangan bersandar pada pengertian sendiri. Pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Ini pendapat dia nih, kan bagus kalau saya dapat pengertian. Dan makanya menarik. Nah, ini juga kita suka punya pembenaran. Ya, gara-gara pembenaran bersandar pada pengertian sendiri. Nah,
itu berarti salah Hawa. Kita bapak-bapak bisa nyalain Hawa atau ibu-ibu. Tidak secepat itu Ferguson, yang bapak-bapak juga tetap salah. Ya, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Berarti pasti goda ada nih orang. Kenapa nggak ngasih tahu? Kan dibilang sama Tuhan, jangan dimakan pohon di tengah-tengah itu. Kenapa nggak ngasih tahu? Udah nggak ngasih tahu. Dan suaminya pun memakannya. Dua-dua sama, bersandar pada pengertian sendiri. Jadi kerjasama tim yang bagus, tapi ujungnya maut. Jadi apa kita perlu tanya Tuhan aja kali ya? Nah ini saya mau sampaikan nih. Jadi ada satu kisah tentang Raja Israel jatuh dan jadi sakit. Ya. Kemudian jadi Raja Ahaziah jatuh dari jendela terus sakit. Kemudian dikirimnya utusan-utusan dengan pesan, pergilah mintalah petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron. Ini dia suruh nanya ke Allah di Ekron. Dia suruh nanya ke berhala, coba, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Ini Tuhan gak diem aja ya. Tuhan merespon. Kita lihat responnya. Tuhan tegur Ahazia lewat Elia. Ya 2 Raja-Raja 1 ayat 3. Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel? Tuh. Tersinggung Tuhan. Apakah tidak ada Allah di Israel? Sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron. Jadi Tuhan pengen kita tanya sama dia. Jadi yang Tuhan sampaikan ke Elia. Ya, artinya kita tanya sama Tuhan. Itu Tuhan mau. Tuhan tersinggung ketika kita tanya yang lain. Apa yang parah dengan ini? Tanya dukun. Tanya yang Tuhan tidak suka. Efeknya, ya karena seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk ditanyakan firman-Nya, maka sebab itu engkau pasti akan mati. Nah kalau kita kayak gitu langsung mati ya. Kalau kita alami sekarang, mati itu artinya hubungan kita sama Tuhan jadi kering. Ya kalau terlalu sering tidak tanya Tuhan, hubungan akan kering, mati. Jadi Tuhan mau ditanya. Tuhan mau ditanya. Tanyakan sama Tuhan. Apapun itu, minta tuntunan Tuhan, karena Dia Allah yang cemburuan. Ditanya sama Tuhan, bukan yang lain. Ya, kalau iklan tuh begitu, jangan yang lain. Apapun langkah kita, komunikasi dengan Tuhan. Terus jangan lupa nih, kita tulis, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Gampangnya begini, ujian pertama damai sejahtera. Ya, menghasilkan damai sejahtera atau tidak. Kedua, lurus dengan firman atau tidak. Yang ketiga, buahnya kayak gimana. Itu ujian-ujian dari kalau kita dapat jawaban yang kita sangka dari Tuhan. Ini saya rawatin dulu. Emangnya tokcer kalau menurut Tuhan? Tokcer. Kita belajar dari kisah mujizat Yesus yang pertama apa sih? Mengubah air menjadi anggur di perkawinan di kota Kana. Jadi tuan rumah penyelenggara pesta kehabisan anggur ngomong ke Maria. Maria ibu Yesus ya. Maria ngomong sama Yesus, tolong di tuan rumah kehabisan anggur, kasihan nanti malu dia. Bisa gak kamu lakukan sesuatu? Gitulah bahasanya. Nah jawab Yesus, Yohanes 2 ayat 4. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Nah, yang disebut ibu di sini bukan menggunakan kata mater, yang artinya ibu kandung, itu ibu yang melahirkan, tapi menggunakan kata gunai, yang diterjemahkan wanita. Ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia itu ibu bisa berarti wanita yang melahirkan kita, bisa juga misalkan Bu Mary. Saya sebut Ibu Mary bukan berarti Ibu Mary yang melahirkan saya, tapi ibu itu artinya saya berbicara secara hormat sama seorang perempuan dewasa atau yang tua. Nah, Tuhan Yesus menggunakan kata gunai, ibu. Artinya percakapan ini terjadi antara manusia dengan penciptanya. Jadi bukan berarti Maria enak dapat fasilitas sebagai ibunya Yesus, gampang dia ngomong gitu. Enggak. Kalimat ini artinya dari manusia biasa ke penciptanya. Jadi kita juga bisa tanya sama Tuhan. Walaupun Tuhan Yesus bilang saatku belum tiba. Kalau dalam bahasa ABG atau milenial sekarang, gue, nah itu ya bahasa anak muda. Intinya Tuhan Yesus tidak menyatakan persetujuan atau belum.
Saatku belum tiba, saya belum saatnya. Tapi respon Maria, ya, ketika minta tuntunan Tuhan, apa respon Maria? Kita lihat. Tetapi Ibu Yesus, nah ini baru dibilang Ibu Yesus. Ya. Baru si penulis Alkitab atau si Yohanes ngomong bahwa Maria ini sekarang itu yang beda dari Maria yang lain, Ibu Yesus. Tapi Yesus tadi bilangnya bukan ibu dalam artian ibu yang melahirkan, tapi hai Bu, ya. Berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ya. Jadi Maria bilang, kalau kamu mau selamat, turutin apa yang Yesus katakan. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Jadi kalau kita udah dikasih tuntunan, ayo, mau ikut atau mau protes? Kalau mereka pelayan-pelayan ini, tempayan diisi air, terus nanti airnya dikasih ke kamu, baru dibilang anggur, nggak mati kita, diinjak-injak disangka penipu. Tapi kita ikutin contoh Maria. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ikut Tuhan walaupun itu sepertinya menentang apa yang kita pegang, menentang apa yang kita yakini sebagai akal sehat. Karena ukurannya adalah firman, adalah kebenaran Tuhan, bukan sandaran pikiran kita. Ukurannya itu. Ini pelayan udah dikasih tahu nih, nanti aku akan ubah itu air jadi anggur. Pelayannya cuma disuruh isi sampai penuh. Pelayannya tahu dia kekurangan anggur, tapi dia disuruh isi sampai penuh, dia cuma isi. Jadi terhadap apa yang Tuhan tuntutkan kepada kita, kita mau ikut atau kita mau berbantah, terserah. Kira-kira ini, ya. Yang tadinya Yesus tidak bilang iya, tidak juga bilang tidak. Tiba-tiba dia bergerak. Kisah yang lain banyak kok di Alkitab. Ingat perempuan yang 12 tahun pendarahan. Ya, dia mendesak orang-orang, asalku jamah saja ujung jubahnya aku sembuh. Dia jamah, dia sembuh. Dan bukan Tuhan Yesus biasa saja. Siapa yang menjamah jubahku? Kok bisa dia nggak tahu? Ya karena ada kuasa keluar tanpa minta ke dia. Ini juga sama gitu. Tuhannya belum bilang persetujuan tapi jalan. Nah, kata Tuhan kepada perempuan yang 12 tahun berdarah, imanmu telah menyembuhkanmu. Jadi kalau Tuhan bilang tunggu, apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu. Dalam masa tunggu itu Tuhan bilang apa kepadamu, buatlah itu. Ya kan jawaban doa bisa ya, tidak, atau tunggu. Kalau jawabannya tunggu, apapun yang Tuhan buat, apapun yang Tuhan katakan, buatlah itu. Nah makanya percayalah kepada Tuhan. Nah, ini udah saya skip aja deh. Jadi kira-kira itu ya, percaya kepada Tuhan. Kita saya udah mau bagi Ibu untuk mengulang 3 poin ini. Kita baca sama-sama. Man of God, ikutin Tuhan. Dan itu yang paling benar. Yang pertama, tujuannya Tuhan pasti baik. Dah, itu yang paling benar. Yang kedua, tanya Tuhan. Dah, itu yang paling benar. Yang ketiga, turutin maunya Tuhan. Dah, itu yang paling benar. Ya, jadi untuk merespon firman, saya ada lagu, ya. Ini lagu baru dari 2023. Jadi liriknya bilang gini, blessed assurance Jesus is mine. Jadi blessed assurance itu jaminan yang selalu memberkatiku. Jadi aku tuh akan selalu dalam berkat Tuhan. Ini berkat menurut pengertian Tuhan ya, bukan mau kita. Jadi dia menjaminku, Yesus Tuhan ya. Blessed assurance Jesus is mine. Itu yang bawah bisa dinyanyi juga. Kalau misalnya Bapak Ibu lebih nyaman yang bawah gitu bisa juga. Dia menjaminku, Yesus Tuhan. Nah, yang ini cuma bisa dimengerti kalau kita pernah dengar kisah Sadrah, Mesach, Abednego. Ya, he's been my fourth man in the fire time after time. Dia menjadi orang keempat
tempat di dalam api bagiku dalam setiap waktu. Ini so sweet ya. Ini so sweet. Menerjemahkan supaya bisa dinyanyikan dengan jumlah suku kata yang sama hampir nggak mungkin. Jadi dalam bahasa Inggrisnya ini dia orang keempat di dalam api sepanjang aku hidup. Nah, dalam Sadrak Mesak Abednego, orang keempat ini kata Nebukadnezar, dia bilang itu rupanya seperti anak dewa, dan banyak penafsir menyatakan itulah Kristofani, penampakan Kristus di Perjanjian Lama. Jadi mungkin begini ya, ketika Sadrak Mesak Abednego itu bilang, sekalipun Allah yang kami sembah tidak menolong kami, kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku Raja buat. Mungkin begitu dia masuk ke perapian itu, dia udah tahu, Tuhan terimalah jiwa kami, terimalah pengorbanan kami. Udah begitu kali doanya. Manalah mereka tahu tiba-tiba Tuhan mungkin ngomong, belum selesai, saya mau kasih lihat sama itu raja. Enak aja dia pikir dia dia Tuhan, saya yang adalah Tuhan. Mungkin begitu ya. Jadi Tuhan bilang sama mereka bertiga, belum selesai. Tapi kalau Stefanus kan beda. Ketika Stefanus bilang, Tuhan Yesus terimalah rohku, apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas sorga sana? Kita kan udah baca tadi syahadat iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hakik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, terus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia duduk tuh, Yesus Tuhan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kapan dia berdiri? Waktu Stefanus dirajam. Anak Allah duduk melihat ini, dia Tuhan Yesus terimalah rohku. Dia berdiri memberi penghormatan, the ultimate respect, the ultimate honor from King of Kings, from Lord of Lords. Apalagi yang kurang? Ya, Tuhan begitu menghargai pengorbanan ini. Karena Stefanus sudah selesai. Tapi kalau Sadrak Mesak Abednego enggak, Tuhan mau menyatakan kemuliaannya kepada Nebukadnezar, kepada si orang-orang itu. Makanya dia hadir di situ sebagai He's been the fourth man in the fire time after time. Susah kalau bahasa Indonesia. Bahkan di api pun dia sertaku senantiasa. Enggak muncul, tapi ya begitu ya. Besti ya. Born of His Spirit, washed in His blood. Kita lahir baru oleh karena Roh Kristus, dan kita dibasuh di dalam darahnya yang kudus. Jadi ya, roh dan darahnya sucikanku. Dan and what He did for me on Calvary is more than enough. Yang Dia lakukan untuk kita di Kalvari itu lebih dari cukup. Ya, dari Kalvari Dia tebus kita, Dia mencukupkan kita. Nah, ini kita mau coba nyanyiin nanti. Refnya doang sama belakangnya. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Ya udah tau lah, yang gampang ya. Percaya sama Tuhan, Juru Selamat, Dia tidak pernah gagal. Kita tolong macet. Ya ini fail ya, karena ini bukan Yesus. Ini bisa fail. Perfect submission, berserah penuh, always at rest. Jadi submission, berserah, perfect submission, berserah secara sempurna. Maksudnya udah serahkan semuanya, nggak ada yang buat kita. Maka semua all is rest. Jadi Dia berdiam di dalam kita. Dia berdiam dengan bebas karena kita berserah penuh. Ku berserah penuh. I know the author of tomorrow has ordered my step. Author of tomorrow, Dia pegang hari esok, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kalau
has ordered my step itu ada bagian yang kita bilang jalan hidup orang benar diterangi oleh firman Tuhan. Jadi has ordered my step, dia mengatur langkahku. Ya. Makanya orang benar langkahnya diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku gitu, diatur oleh itu. Jadi langkah orang benar diatur oleh Tuhan. Itu bagaimana kita berguru sama Tuhan ya. Nah kalau ini, so this is my story and this is my song. Lagu ini lebih dikenal di kita. Lagu ini, aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. This is my story, this is my song. Masih lupa bahasa Inggrisnya apanya. Muncul lagi di sini. Praising my risen King and Savior all day long. Memuji Raja dan Juru Selamatku yang sudah bangkit sepanjang hari. Oke, saya undang tim musik kita mau tutup. Saya tutup khotbah ini. Nah, yang di bagian bawah ini, ya. I sought the Lord and He heard and He answered. Nah, jadi sought itu artinya bentuk ketiga dari seek. Aku cari Tuhan, Dia dengarku dan melepaskanku, lalu Dia menjawabku. Baru di bawah. That's why I trust Him dan ku percaya. Ini dia. Kita masuk satu dulu Bapak Ibu. My Savior, the one who never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord and He heard and He answered. I trust the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. Bapak Ibu Saudaraku, dalam perjalanan itu Tuhan banyak keputusan besar yang harus kita buat. Dan memilih ikut Tuhan itu mengorbankan banyak sekali. Kebanggaan kita, kenyamanan kita, jangan-jangan kita dianggap gila, jangan-jangan kita dianggap tidak punya pikiran, jangan-jangan segala macam. Tapi saya cuma bisa bilang, percaya sama Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Dia tidak akan gagal. Bawa ke hadapan Tuhan apa yang mau kita tanyakan, apa yang perlu kita yakini, sebab di dalam Dia tidak ada yang gagal. Percaya, sepanjang kita ikut firman-Nya, sepanjang kita ikut rencananya, sepanjang
kembali pada jalan yang ditentukannya, dia tidak akan gagal. Mari Bapak Ibu Saudaraku, luruskan rencana kita dengan rencana Tuhan. Kalaupun itu membuat kita terpojok, mari berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan, aku ikut Engkau. Aku percaya Engkau yang menghancurkan segala belenggu, menghancurkan segala hambatan. Tuhan, aku percaya hanya kepadamu. Aku ikut Engkau. Aku tidak bertanya lagi. Aku ikut Engkau. Dan kita percaya dia tidak akan gagal. He will never fail. He will never fail. My Savior, you will never fail. You will never fail. My Savior, Sebab kepadamu kami percaya. Kepadamu kami bertaruh. Engkau yang tidak pernah gagal. Engkau yang tidak pernah gagal. Mari bayar dia. I sought the Lord. I sought the Lord, and He heard, and He answered. Terima kebenarannya. Cari kehendaknya. Cari apa yang dia mau. Cari firman-Nya. That's why I'm trusting. That's why I pray. And He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. My Savior, who will never Kami percaya akan kemurahan. Kami percaya akan kuasa. Kami percaya akan setiap keputusan-keputusan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Dan terus bawa kami kepada pola pikir aman. Terus bawa kepada kami kepada jalan-jalan-Mu yang ajaib. Agar setiap langkah demi langkah kaki kami punya pengharapan. Dan setiap langkah kaki kami berjalan bersama dengan keputusan-keputusan-Nya, Tuhan. Agar hidup kami memuliakan Tuhan dan nama Tuhan ditinggikan lewat keberadaan kami. Mampukan terus kami, Tuhan, jadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Bukan pola pikir kami, bukan kehendak kami, bukan kemauan kami lagi, tapi semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadilah pada kami, Tuhan, seperti yang Kau kehendaki. Terima kasih, Tuhan. Biar yang ilahi itu yang keluar dari hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Berkati hamba-Mu Bapak Jenny Mulyadi dalam pekerjaannya, di keluarganya, di pelayanannya. Otoritas Allah ada padanya. Dibawa ilahi mengalir atas hidupnya. Diberkatilah Engkau dimanapun kakimu berada. Diberkatilah pekerjaan. Diberkatilah keluarga besarmu. Hikmat surga terus mengalir atas hamba-Mu. Pewahyuan demi pewahyuan mengalir atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bang Firman. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami juga rindu memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan persembahan. Kami memberi karena kami tahu Tuhan Engkau lebih dulu memberkati hidup kami.
Mungkin kami memberi gak seberapa dari apa yang Tuhan sudah kasih, tapi kami mau kasih yang terbaik dari apa yang kami punya bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami tahu Tuhan gak tidur, kami tahu Tuhan tidak akan membiarkan setiap kami meminta-minta roti, tapi kami tahu Tuhan akan membuat kami membagi-bagikan roti itu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, sebab kami tahu kami jadi alat pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Yesusku yang baik. Mari setiap kita yang siap memberi persembahan dengan penuh ucapan syukur, sama-sama katakan amin. Sambil persembahan dijalankan, saya akan membacakan beberapa pengumuman. Bapak Ibu, terima kasih buat Bapak Jimmy Mulyadi yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Gereja juga melayani penyerahan anak baptisan air dan solid bimbingan pranikah, memberkati nikah, pemberkatan rumah kantor dan lain-lain, pelayanan orang sakit, pelayanan pelepasan, pelayanan kedukaan. Bapak Ibu dapat menghubungi Ibu Esther. Gereja juga mengucapkan selamat ulang tahun atas ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Rumah doa JKI Bethlehem diadakan setiap hari Jumat setelah pengajaran IPF. Pengajaran Jumat ini dimulai jam 6 sore dengan tema Islamologi. Bagi Bapak Ibu yang rindu mengikuti pengajaran ini dapat hadir di gereja ini jam 6 sore. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu menabur dalam bentuk perpuluhan diakoni, pelayanan misi, pembangunan gereja dan lain-lain, Bapak Ibu dapat mentransfer ke rekening gereja JKI Bethlehem Tanjung Priok. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin buka usaha atau berbelanja kebutuhan sehari-hari tanpa repot, free delivery, dapat menghubungi Bu Esther karena gereja punya koperasi dijamin murah, top chair. Ibadah Raya JKI Bethlehem Tanjung Priok disertai ibadah sekolah minggu tanggal 19 April 2026 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Iksan Ferdinand Palopo MTH. Kita akan akhiri ibadah kita dengan doa syafaat kepada petugas. Saya persilakan. Mari kita bersama dengan doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat sore hari ini Tuhan. Kami selalu bersyukur karena kami bisa berada di Tuhan. Satu tujuan kami memuji muliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah mendapatkan firman Tuhan melalui hamba-Mu Pak Jemi Tuhan. Memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Memperlengkapi lagi hamba-Mu ini dan penuh Tuhan, memberkati setiap apapun yang hamba kerjakan Tuhan sebagai dosen. Kau memberkati Tuhan dengan hikmat yang berasal dari Engkau Tuhan. Kau memberkati buat keluarganya Tuhan, anak istrinya Tuhan. Kau memberkati Tuhan apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, dan sekolah anaknya Tuhan. Kau memberkati di dalam nama Yesus. Kami mau serahkan hamba ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bilang Kamu aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami juga berdoa Bapa buat gembala sidang kami di tempat ini Tuhan. Kau memberkati buat Bapak gembala kami Tuhan. Memberkati, terima kasih buat kesehatan yang Kau sudah berikan buat hamba-Mu Tuhan. Sampai saat ini Tuhan hamba-Mu bisa sehat itu semuanya karena Kau Tuhan. Kau memberkati setiap pelayanan hamba-Mu Tuhan. Apapun yang hamba-Mu kerjakan Tuhan, Kau membuat beras bangga beruntung di dalam nama Yesus. Kau memberkati lagi buat setiap pelayanannya Tuhan, dimanapun hamba-Mu pelayanan Tuhan, dan hikmat Tuhan turun atas hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, dan kami juga berdoa Bapa buat Ibu Gembala kami. Kau memberkati hamba-Mu Tuhan, apapun yang menjadi kerendahan Ibu Tuhan, kami mesti serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau memberkati Tuhan buat sekolahnya Tuhan. Kau memberkati Yesus, dan kami juga berdoa buat ketiga anak Bapa, bahkan menantunya, bahkan cucunya Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi kerendahan mereka Tuhan, kami akan percaya Tuhan Kau turut hadir dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, dan kami juga berdoa Bapa buat setiap pengerja-Mu di tempat ini Tuhan. Kau memberkati setiap kami Tuhan, hamba-hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Biar kami semakin hari semakin unity untuk melayani Engkau di tempat ini Tuhan. Berikan kami hikmat Tuhan, bahwa yang berasal dari Engkau Tuhan. Dalam pelayanan kami ini Tuhan bisa menjadi berkat buat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Keluarga kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Yesus. Terima kasih
tempat ini Tuhan. Kau memberkati setiap jemaat di tempat ini Tuhan. Mungkin ada yang sakit ataupun yang bergumul pekerjaan Tuhan. Kami berserahkan ke dalam tangan Tuhan. Memberkati setiap pergumulannya Tuhan. Pekerjaan mereka Engkau buat berhasil bahkan beruntung di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa Bapa buat wilayah kami tinggal saat ini Tuhan. Kau memberkati Ganggur dan sekitarnya Tuhan. Bila Ganggur dan sekitarnya aman dalam kebingungan Tuhan. Jauhkan dari hal-hal yang tidak baik Tuhan. Kami memtolak semua itu di dalam nama Yesus. Kami Tuhan berdoa juga buat bangsa Indonesia. Memberkati bangsa ini Tuhan. Bila bangsa ini aman dalam perlindungan Tuhan. Memberkati setiap staf-staf yang ada Tuhan. Presiden kami Prabowo Tuhan. Bapak yang terendah Tuhan, kau memberkati mereka Tuhan. Bila mereka terus melayani bangsa kami dengan amanah Tuhan yang berasal dari Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa Bapa buat sinode kami Tuhan, kau memberkati Yesus. Apapun yang jadi pergumulan mereka Tuhan, kami masyarakat supaya berdatangan Tuhan. Dari dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, selamat daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebelum kami pulang, kami rindu berdoa nama kami. Punya Tuhan yang besar, yang Maha berjanji dan sanggup menghadapi imanku bersemangat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan dan diriku. Mari saudara datang mengiringi kita, terimalah berkat dari surga. Biar berkat damai sejahtera Allah, berkat sukacita surgawi, bahkan berkat yang berlimpah-limpah, terimalah